Yutaja Konjan, masih Yutaja Konjan. Ya, kali ini. Ya, Konjan memang harus melakukan solo run, Bung. Bekerja untuk lebih menusuk ke jantung pertahanan karena Firman Utina terkonsentrasi di kiri maupun di kanan untuk merancang serangan dari samping, sehingga membutuhkan seorang pemain dari second line di belakang dua striker untuk memanfaatkan peluang. Mulai memberikan dukungan secara langsung pada penonton dari Karawang. Dan Jeron Feliciano kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, memang jelas terlihat bagaimana tadi Jeron Feliciano terjatuh sendiri. Ya, ada semacam trik, Bung, kita lihat, Bung. Ya, ada semacam trik, memang ada benturan, tetapi ini duel badan biasa, kita lihat. Ya, trik dari Feliciano. Ya, lini belakang Pelita dituntut untuk bekerja full konsentrasi, Bung. Mereka ikut menyerang dengan menekan pemain lawan sampai ke daerahnya sendiri. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus mengantisipasi kecepatan dari Ikhwan, kemudian ketajaman fisik yang kuat dari Brima Pepito dan Jairon Feliciano dalam melancarkan serangan balik. Sebuah tindakan fair play dilakukan oleh para pemain Pelita. Kita melihat Jairon Feliciano yang terkapar di lapangan setelah berbenturan dengan salah seorang pemain Pelita tadi. Bukan sebuah pelanggaran dianggap oleh wasit, oleh Hadi. Sudah menyiapkan kartu di tangan kirinya. Ya, permainan cepat, ngotot, ya, perlu determinasi, memang berimplikasi pada benturan maupun tackling, Bung. Yang kita lihat beberapa kali, dan kejadian yang terakhir tadi itu karena memang kecepatan dan upaya untuk merebut bola sehingga ada semacam keterlambatan dalam mengambil bola dan menyebabkan lawan cedera sehingga wasit mengeluarkan kartu kuning. Bade Adi, Yutaja Konjan cukup baik kali ini. Kosong, kita lihat bagaimana bola. Dan kembali dan wow, membentur Mister Gawang. First time kick yang dilepaskan oleh Firman Utina. Ya, sebuah atraksi yang luar biasa, Bung, diperagakan oleh Pelita. Kombinasi berawal dari tengah tadi, Bung, kemudian bola diarahkan ke sayap. Ya, di sana Aren Aras tanpa kontrol langsung mengarahkan bola ke tiang jauh, dan kita lihat tadi ada penyerang Pelita yang muncul dari belakang. Ya, Firman Utina melepaskan tendangan first time dan membentur Mister Gawang. Sayang bahwa bola muntahan tadi gagal dimanfaatkan oleh rekannya. Sebuah penyelamatan yang dilakukan. Yusmadi berbola dengan Sutaji tadi. Sebuah tabrakan dari Sutaji. Bahwa sampai saat ini dia belum mendapatkan peluang yang cukup baik. Cok Batubara dan juga Brima Pepito Sanusi. Euforia masyarakat Karawang. Yang menarik untuk dilihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya adalah apakah suasana stadion yang penuh seperti ini akan sering kali kita lihat ataukah hanya di awal-awal pertandingan ketika Pelita menjadi tuan rumah ini, Bung Rendra. Sebuah tugas tentunya bagi Pelita Jaya untuk bisa memberikan prestasi kepada masyarakat yang mendukungnya.
Bima Sakti kali ini. Iswandi Dai maksudnya tadi. Ada Yutaja Konjan. Sangat mobile penampilan Yutaja Konjan di babak kedua. Siraj Ahmad. Imade Adi. Kembali kita lihat Imade Adi yang akan melakukan sebuah pelanggaran. Ada Bima Sakti. Ya, tenaga muda Wirahadi. Imade Adi. Peluang terbaik bagi Imade Adi sejauh ini. Sebuah kerjasama yang dilakukan Imade Wirahadi bersama Firman Utina. Sebuah umpan 1 kali sentuhan dari Firman Utina yang mendapatkan umpan dari Ucok Batubara dan diakhiri tendangan Imade Wirahadi. Sayang sekali tendangannya tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana Iswandi Dai. Apakah mengalami masalah dengan kakinya? Apakah dia mengalami kram? Harus ditandu. Keluar lapangan Iswandi Dai yang cukup memberikan penampilan yang signifikan di pertandingan malam hari ini bagi Persema Malang. Ya, tanpa adanya Robi Gaspar serta Siswanto ditambah MK. Ya, 2 pemain, Iswandi Dai. Ya, Memang harus bekerja keras dan juga Munhar tampaknya memang harus bekerja keras untuk menghentikan Yutaja Konjan. sangat tidak mudah Bung bagi pemain-pemain Persema. Ini pertandingan yang sangat sulit karena selain Pelita sudah menemukan jati diri permainan mereka yang ofensif, penuh determinasi, penuh kombinasi dan sangat cepat. Ardi kembali. Kita lihat bagaimana kecepatan dari Supardi. Sangat baik kita lihat tadi bola. Wow, peluang dan hampir saja kita lihat peluang emas dari Pelita Jaya Karawang. Ya, lagi-lagi tusukan dari Supardi yang membuka peluang bagi Pelita Jaya. Sebuah umpan crossing yang sempat disentuh dengan tendangan akrobat dari Siraj Ahmad. Tipis ya Bung, kira-kira 30 cm, hampir menjebol gawang Iko Maputra. Ini salah satu kekhasan dari Supardi Bung, yang membuat dulu pelatih Ivan Kolev memainkannya di Masuk ke lapangan menggantikan Iswandi. Posisi Harmoko adalah seorang striker, tapi kali ini diplot untuk mengisi posisi dari Iswandi di lini tengah. Satu lagi mantan pemain PON Jatim di PON tahun lalu, satu angkatan dengan Munhar. Di divisi utama 2008, penampilan Harmoko cukup signifikan memberikan 7 gol bagi Persema Malang. Dan itu membuatnya terus dipercaya oleh pelatih Subangkit untuk menjadi pasukan di Laskar Ken Arok Persema Malang musim ini. Ya, tadi kita lihat Yutaja Konjan mendapat tabrakan dan sedikit sikut dari Sinetiere Petri tadi, dan wasit cukup tegas melihat situasi itu dan memberi hadiah dengan bebas untuk Pelita. Kembali bola diberikan kepada kapten kesebelasan Supardi. Umpan ke dalam kotak penalti kembali. Wow, Siraj Ahmad mendapatkan kembali umpan-umpan yang manja dari seorang Supardi. Ya, saya tidak tahu kenapa bola kemudian, ya rupanya dia agak terkejut Bung ketika mereka tidak ada di sana, sehingga semakin sulitlah Pelita untuk menjebol gawang lawan. Kembali sebuah umpan dari Supardi. Berkali-kali Supardi terus memberikan umpan crossing kepada para pemain depan Pelita Jaya. Ya, kontribusi yang sudah sangat maksimal dilakukan oleh Supardi sebagai kapten tim dan melakukan beberapa kali melakukan umpan yang sebetulnya sangat besar peluangnya untuk dimanfaatkan secara maksimal menjadi gol. Hanya saja Menyerah. Yutaja Konjan kali ini sebuah tendangan yang sangat baik. Yutaja Konjan
memberikan sebuah shock terapi kepada Iko Putra. Ya, beberapa detik sebelum melepaskan tembakan keras ini, Bung, Konjan tadi kita lihat sempat kesal karena serangan yang coba dibangun tadi tidak diikuti oleh pergerakan tanpa bola dari rekan-rekannya masuk. Dan ketika kemudian dia mendapat peluang, dia melihat bahwa dia tidak terlalu percaya lagi pada teman-temannya dan dia mencoba memanfaatkan peluang dengan sebuah tendangan soloran, tendangan keras. Sulit membayangkan, Bung, kalau di sana ada Edison Fonseca. Barangkali dari sejumlah peluang tadi sudah ada yang menjebol gawang Iko Putra, Bung. Iko Putra kita lihat memang berkali-kali dia memotong bola. Ya, kita lihat harus memasuki tambahan waktu. Waktu normal telah usai, kita lihat. 2 menit tambahan waktu bagi Pelita Jaya FC Karawang.